Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Pemirsa YouTube channel Arman Trainer and Motivator Handal Dunia Bintang 6 dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama saya di sini dalam kajian ilmu hukum Al-Quran, kembali menyambung surah Al-Baqarah yang kita bahas di pertemuan kemarin dalam YouTube saya yang berjudul bersaing, bergolongan, berpartai, perpecahan, blokade adalah sebuah kemunafikan. Di sana sudah ada dua season ya, 1 dan 2. Nah, nanti kita lanjutkan yang ketiga dan sampai di ayat 16-nya. Kali ini kita membahas di ayat yang ke-13-nya. Kemarin sudah sampai di ayat 12 surah Al-Baqarah. Langsung pada arti terjemahan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengerti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila, apabila dikatakan, yakni kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nasu, berimanlah kamu sekalian sebagaimana orang-orang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari berbangkit sesudah mati, surga dan neraka, serta lain-lainnya yang telah diberitakan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dalam mengerjakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Qalu anu'minu kama amanas sufaha, mereka menjawab, akankah kami disuruh beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Yang mereka maksudkan dengan orang-orang yang bodoh adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga laknat Allah atas orang-orang munafik. Demikian menurut Abul Aliyah dan As-Saddi di dalam kitab tafsirnya. Berikut sanadnya dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud serta sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi Ibnu Anas. Sedangkan menurut Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dan lain-lainnya, makna ayat adalah apakah kami dan mereka sama derajat dan jalannya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang bodoh. As-sufaha adalah bentuk jamak dari lafaz safihun, sama wazannya dengan lafaz hukama. Bentuk tunggalnya adalah hakimun dan hulama. Yang bentuk tunggalnya adalah halimun. As-safi artinya orang yang bodoh, lemah pendapatnya dan sedikit pengetahuannya tentang hal yang bermaslahat dan yang mudorot, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. An-Nisa ayat 5.
Menurut kebanyakan ulama, yang dimaksud dengan sufaha dalam ayat ini ialah kaum wanita dan anak-anak. Kemudian Allah membantah semua yang mereka tuduhkan itu melalui firman selanjutnya. Ingatlah, ala innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Al-Baqarah ayat 13. Allah Subhanahu wa taala membalikkan tuduhan mereka. Sesungguhnya yang bodoh itu hanyalah mereka sendiri. Pada firman selanjutnya disebutkan, tetapi mereka tidak tahu. Walakin la ya'lamun. Al-Baqarah ayat 13. Dengan kata lain, kebodohan mereka sangat keterlaluan hingga tidak menyadari kebodohannya sendiri, bahwa sebenarnya keadaan mereka dalam kesesatan dan kebodohan. Ungkapan ini lebih kuat untuk menggambarkan kebutaan mereka dan kejauhan mereka dari hidayah. Jadi setelah dikatakan di ayat 12, kamu jangan berbuat kerusakan, malah mereka berkata kami mendapat hidayah. Sebenarnya kami di jalan kebenaran. Mereka selalu menyangkal untuk membela diri. Nah, terus kalau begitu berimanlah, ya kan? Seperti orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menyangkal lagi, kenapa kami mau beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Allah kemudian membantah, ya kan? Membalikkan tuduhannya bahwa mereka lah yang bodoh. Hanya saja mereka tidak menyadari saking bodohnya, tidak menyadari kebodohannya saking bodohnya itu. Jadi mereka menggambarkan kebutaan mereka sendiri dan kejauhan mereka sesungguhnya dari hidayah. Langsung di ayat 14 dan 15 arti terjemahannya. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi orang-orang munafik itu ketika kembali kepada teman-temannya, setan-setannya itu, sekutu-sekutunya, ya kan, dia mengatakan bahwa mereka hanya berpura-pura mengolok-olok saja kepada orang-orang iman itu, supaya mereka tidak terasingkan ketika berkumpul kembali kepada teman-teman sepaktanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila orang-orang munafik bersua dengan orang-orang mukmin, mereka berkata kami beriman. Mereka menampakkan kepada kaum mukmin seakan-akan diri mereka beriman dan berpihak atau bersahabat dengan kaum mukmin. Akan tetapi sikap ini mereka maksudkan untuk mengelabui kaum mukmin dan diplomasi mereka untuk melindungi diri agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mukmin dan mendapat bagian ghanimah dan kebaikan yang diperoleh kaum mukmin. Jadi kalau dulu agar mendapat bagian harta rampasan perang, ya kan? Ya kalau sekarang agar mendapat pengakuan juga di kalangan orang-orang mukmin. Dan kebaikan yang diperoleh oleh kaum mukmin agar mendapat pengakuan, ya kan, hal-hal yang bermanfaat dari orang-orang yang beriman. Bila mana mereka kembali bersama setan-setannya, makna yang dimaksud ialah bila mana mereka kembali dan pergi dengan setan-setan mereka tanpa ada orang lain. Lafaz khalau mengandung makna insarafu, yakni kembali, karena ia muta'addi dengan huruf ilah untuk menunjukkan fi'il yang tidak disebutkan dan yang disebutkan. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ila di sini bermakna ma'a.
ma'a, yakni apabila mereka berkumpul bersama setan mereka tanpa ada orang lain. Akan tetapi makna yang pertama lebih baik, yaitu yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Jarir. As-Sadi mengatakan dari Abu Malik, khalau artinya pergi menuju setan-setan mereka, sayatin artinya pemimpin dan pembesar atau kepala mereka yang terdiri atas kalangan pendeta Yahudi, pemimpin-pemimpin kaum musyrik dan kaum munafik. As-Sadi di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik dan dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksud dengan setan-setan mereka dalam firman-Nya wa idza khalau ila syayatinihim ialah para pemimpin kekufuran mereka. Ad-Duhaq mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa makna ayat ialah apabila mereka kembali kepada teman-temannya selain orang iman. Teman-teman mereka disebut setan-setan mereka. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka yang terdiri atas kalangan orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang menganjurkannya untuk berdusta dan menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujahid mengatakan bahwa makna syayatinihim ialah teman-teman mereka dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Qatadah mengatakan yang dimaksud dengan syayatinihim ialah para pemimpin dan para panglima mereka dalam kemusyrikan dan kejahatan. Hal yang semisal dikatakan pula oleh Abu Malik, Abul Aliyah As-Saddi dan Ar-Rabi ibnu Anas. Ibnu Jarir mengatakan bahwa syayatin artinya segala sesuatu yang membangkang. Ada kalanya setan itu terdiri atas kalangan manusia dan jin, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Al-An'am 112. Di dalam kitab Musnad disebutkan sebuah hadis dari Abu Dzar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Na'udzubillahi min syayatinil insi wal jin." Faqultu ya Rasulullah wal insi syayatin? Qala na'am. Kami berlindung kepada Allah dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah manusia itu ada yang menjadi setan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, na'am. Qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Menurut Muhammad ibnu Ishaq dari Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah dari Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa maknanya ialah sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengajak mereka dan mempermainkan mereka, berolok-olok. Ad-Duhaq mengatakan dari Ibnu Abbas, mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya mengolok-olok dan mengejek teman-teman Muhammad, yaitu orang-orang yang beriman. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ar-Rabi ibnu Anas dan Qatadah sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan orang-orang munafik itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Al-Baqarah 15. Ibnu Jarir mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dialah yang akan melakukan pembalasan terhadap orang-orang munafik itu kelak di hari kiamat, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila raji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisuril lahu babun batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibalihil azab. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang.
dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Al-Hadid 13. Jadi di hari kiamat orang-orang munafik menebeng cahaya orang-orang beriman. Kemudian dikatakan kepada orang-orang munafik itu, carilah cahayamu sendiri. Kemudian terdapat pembatas, ya kan, yang membatasi oleh orang-orang munafik dan orang-orang iman. Di mana orang-orang iman di pembatas itu terdapat pintu, orang-orang iman masuk di sana, di dalamnya terdapat rahmat dan di luarnya siksa bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik hanya melihat, ya kan, orang-orang beriman beroleh rahmat Allah, kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya sebatas melihat dan tidak bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Al-Imran 178. Jadi di ayat ini orang-orang kafir yang berkelimpahan, ya kan, harta dunia, jangan bangga, ya kan. Allah memberi penangguhan, diluluh istilahnya, supaya bertambah banyak dosanya, ya kan. Silahkan berbangga-bangga dan ada batasnya. Tiba saatnya nanti kalian akan tinggalkan semuanya. Allah tegaskan di surah Ali Imran ayat 178 ini. Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal ini dan yang serupa dengannya merupakan ejekan, penghinaan, makar dan tipu muslihat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik menurut orang yang menakwilkan ayat ini dengan pengertian tersebut. Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa ulama lainnya mengatakan bahwa ejekan Allah terhadap mereka berupa celaan dan penghinaan Allah terhadap mereka karena mereka telah berbuat durhaka dan kafir kepadanya. Ibnu Jarir mengatakan pula ulama lainnya lagi mengatakan bahwa ungkapan seperti ini dan yang semisal merupakan ungkapan pembalikan, perihalnya sama dengan ucapan seseorang terhadap orang yang menipunya bila ternyata ia dapat membalikkan tipuan lawannya. Justru akulah yang telah menipumu, bukan kamu yang menipuku. Akan tetapi dalam hakikatnya Allah tidak melakukan tipuan, melainkan Dia mengatakan hal tersebut hanya semata-mata menggambarkan tentang akibat dari apa yang diperbuat mereka. Para ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa hal yang sama terdapat pula di dalam firman-Nya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, makar, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ali Imran 54. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan membalas olok-olokan mereka. Al-Baqarah 15. Hal tersebut merupakan jawaban semata, karena sesungguhnya Allah tidak melakukan makar dan tidak pula ejekan. Dengan kata lain, makna yang dimaksud ialah bahwa makar dan tipu daya mereka itu justru menimpa diri mereka sendiri. Barang siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, musyrik, munafik, ya kan, tipu daya, makar-makar, tidak menimpa kepada orang-orang beriman, ya kan, kecuali melainkan hanya menimpa diri mereka sendiri seperti bumerang. Mereka lempar kembali lagi kepada diri mereka sendiri. Apa yang ditanam akan dia tuai sendiri, ya kan. Menggali lubang, terjerumus sendiri ke dalam lubang itu. Ulama lainnya mengatakan bahwa firman-Nya sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Al-Baqarah 14-15. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
Mereka orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. An-Nisa 142. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka. At-Taubah 79. Wa nasullaha fanasiyahum. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. At-Taubah 67. Demikian pula ayat-ayat lainnya yang semakna. Semuanya merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia pasti akan memberikan balasan terhadap mereka dengan balas memperolok-olokkan dan menyiksa mereka dengan siksaan tipuan sebagaimana tipuan yang telah mereka lakukan. Kemudian berita mengenai balasan Allah dan siksaannya kepada mereka diungkapkan dengan gaya bahasa yang sama dengan perbuatan mereka yang menyebabkan mereka berhak mendapat siksaannya hanya dari segi lafadznya saja, tetapi maknanya berbeda. Perihalnya sama dengan makna yang terdapat di dalam firman-Nya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. As-Surah 40. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Al-Baqarah 194. Makna pertama mengandung pengertian perbuatan aniaya, sedangkan makna yang kedua mengandung pengertian keadilan. Lafaz yang dipakai pada keduanya sama, tetapi makna yang dimaksud berbeda. Berdasarkan pengertian inilah semua makna yang sejenis di dalam Al-Quran diartikan dengan pengertian seperti ini. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ulama lainnya mengatakan sesungguhnya makna yang dimaksud ialah bahwa Allah memberitakan perihal orang-orang munafik apabila mereka berkumpul dengan pemimpin-pemimpinnya. Mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kalian dalam mendustakan Muhammad dan apa yang didatangkannya. Sesungguhnya kata-kata yang kami ucapkan dan sikap yang kami perlihatkan kepada mereka hanyalah mengolok-olokkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia membalas mengolok-olok mereka. Untuk itu Allah menampakkan kepada mereka sebagian dari hukum-hukumnya di dunia, yaitu darah mereka terpelihara, begitu pula harta benda mereka. Padahal hal itu kebalikan dari apa yang akan terjadi pada diri mereka kelak di hari kemudian di sisinya, yaitu azab dan siksaan. Kemudian Ibnu Jarir mengemukakan alasan dukungannya terhadap pendapat ini, mengingat tipu daya, makar dan olok-olokan secara main-main dan tidak ada gunanya merupakan hal yang mustahil akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kesepakatan semua. Bila hal tersebut diartikan sebagai pembalasan dan ganjaran-ganjaran yang setimpal secara adil, dapatlah dimengerti. Ibnu Jarir mengatakan ada sebuah riwayat yang sependapat dengan apa yang telah kami katakan, diketengahkan dari sahabat Ibnu Abbas. Di dalam riwayat ini disebutkan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usman, telah menceritakan kepada kami Bishr dari Abu Raub, dari Abdul Haq, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya Allah yastahzi'u bihim. Artinya Allah memperolok-olokkan mereka sebagai pembalasannya terhadap tindakan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Al-Baqarah 15. Menurut As-Saddi dari Abu Malik, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamudduhum artinya Allah membiarkan mereka. Mujahid mengatakan bahwa makna yamudduhum ialah menambahkan kepada mereka sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairati bal la yashkurun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Al-Mu'minun 5556. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Al-A'raf 182. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap kali mereka melakukan dosa yang baru, maka Allah memberikan kepada mereka nikmat yang baru, tetapi pada hakikatnya hal itu merupakan azab sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam ayat lain.
falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faquti'a dabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-An'am 44-45. Jadi jangan bangga kita melakukan dosa, kemaksiatan, berpura-pura, bersandiwara, ya kan, di dalam kehidupan ini. Karena Allah biarkan, ya kan, Allah kemudian luluh kita, sehingga Allah kemudian memberi siksaannya. Baru kemudian orang-orang berdosa itu berputus asa. Jadi kalau melakukan dosa merasa aman-aman saja, belum, dibiarkan saja dulu, terus bertambah dosanya. Nanti ketika dia sudah lalai benar, ya kan, lupa benar, ya kan, dengan Allah, ketika itu Allah menurunkan azabnya. Jadi ketika azab itu ada di muka bumi ini, ya kan, berupa wabah apapun itu, seperti saat ini corona, jangan kita mencari pembenaran. Segeralah kita introspeksi dosa apa yang telah dilakukan manusia, ya kan? Seperti introspeksi dengan kejahatan narkoba, sabu-sabu, kemaksiatan lainnya, perjudian, apakah itu offline maupun online, ya kan? Itu semua telah dimurkai oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Perzinahan, ya kan? Itu semua telah dimurkai, ya, dilaknat oleh Allah. Itu sudah saya jelaskan di YouTube saya yang berjudul motivasi 1-5 kalau nggak salah, bisa dicek kembali. Di sana telah dijelaskan tentang Allah melaknat khamar, suatu yang memabukkan, dan perjudian. Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna yang benar ialah kami menambahkan kepada mereka dengan pengertian membiarkan dan memperturutkan mereka di dalam kesombongan dan pembangkangannya, sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Al-An'am 110. At-Tughyan artinya melampaui batas dalam suatu hal, sebagaimana pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya, inna lamma togal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kalian ke dalam bahtera. Al-Haqqah ayat 11. Ad-Duhaq mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa fi tughyanihim ya'mahun artinya di dalam kekufurannya mereka terombang-ambing. Hal yang sama ditafsirkan pula oleh As-Sadi berikut sanadnya dari para sahabat. Hal yang sama dikatakan oleh Abu Aliyah, Qatadah, Ar-Rabi, Ibnu Anas, Mujahid, Abu Malik, dan Abdurrahman ibnu Zaid bahwa mereka terombang-ambing di dalam kekufuran dan kesesatan. Ibnu Jarir mengatakan lafaz al-amah artinya sesat. Dikatakan ya'mahu amahan dan amuhan artinya si fulan telah tersesat. Ibnu Jarir mengatakan makna fi tughyanihim ya'mahun artinya ialah di dalam kekufuran dan kesesatan yang menggelimangi dan menutupi diri mereka karena perbuatan kotor dan najis
najis, mereka terombang-ambing dalam kebingungan dan kesesatan. Mereka tidak akan dapat menemukan jalan keluar karena Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati mereka dan mengelaknya serta membutakan pandangan hati mereka dari jalan hidayah hingga tertutup pandangan mereka, tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat pula mengetahui jalannya. Jadi ketika Anda, ya kan, seorang bergelimangan dosa, ya kan, larut dalam kemaksiatan, larut dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya kan, maka berbahaya, ya kan, emergensi, bahwa Allah telah mengunci hati-hatinya sehingga tidak dapat lagi melihat jalan kebenaran, menutup matanya. Sadarnya ketika Allah menimpakan azabnya dan seketika itu dia merasa berputus asa, kemana lagi tempat lari, seperti Firaun ketika berada di tengah lautan, siapa lagi, kemana lagi dia mau meminta tolong, sampai pada akhirnya dia mau sadar dan keburu ditutup lumpur oleh malaikat mulut Firaun, dan tidak ada sadar itu terucap, tidak sempat, terlambat, ya kan? Seperti itu. Jadi jangan bangga ketika Anda terlena dengan kesesatan, terlena dengan dosa, kemaksiatan. Artinya Allah luluh Anda. Saatnya nanti, tiba saatnya nanti Allah akan memperlihatkan azabnya dan Anda seorang itu akan berputus asa karena tidak ada lagi tempat lari. Sebagian ulama mengatakan bahwa al-ama buta khusus bagi buta mata, sedangkan al-ama khusus bagi buta hati. Tetapi ada kalanya lafaz al-ama dipakai untuk pengertian buta hati seperti yang terdapat di dalam firman-Nya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj 46 dikatakan amihar rajul, amihar rajul artinya lelaki itu pergi tanpa mengetahui tujuan. Bentuk mudhari'nya ya'mahu, bentuk isim fa'ilnya amihun, dan amihun, amihun bentuk jamaknya ammahun, ammahun. Sedangkan, jadi saya ulangi, bentuk isim fa'ilnya amihun dan amihun, bentuk jamaknya ammahun. Sedangkan bentuk masdarnya ialah umuhan, amuhan. Dikatakan sahabat ibiluhul amha'u. Saya ulangi, dikatakan zahabat, zahabat ibiluhul amha, jika untanya tidak diketahui kemana perginya. Jadi intinya buta ada kalanya dipakai pengertian buta mata ataupun buta hati. Tapi poinnya adalah buta hati. Kalau mata tetaplah melihat, ya kan? Jadi intinya adalah hatinya seperti yang saya katakan di yakinkan pilihanmu di sana terdapat 1-6. Ketika seseorang hamba melakukan dosa, maka tergenggam jari jemarinya. Hatinya itu
tergenggam, ibarat jari jemari tergenggam seperti ini. Nah, jadi ketika dia melakukan dosa, hati itu tertutup seperti jari jemari yang tergenggam seperti ini, sehingga tidak dapat lagi mendengar kata hatinya. Dan hati itu suci, ya kan? Terdapat petunjuk di sana. Nah, disinilah tempatnya setan berjangkar, ya kan? Untuk mempengaruhi manusia. Manakala hati itu mengingat Allah, setan terkalahkan. Manakala hati itu tidak mengingat Allah, setan menguasai hatinya, dan dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah setan itu. Sehingga dikatakan ketika manusia itu terus mengikuti langkah-langkah setan, disitulah dikatakan buta hatinya. Allah mengunci mati hatinya, pandangannya ditutup oleh Allah sehingga tidak dapat lagi melihat jalan hidayah. Dia nanti tersadarkan ketika dia telah melihat azab Allah dan dia berputus asa saat itu. Maka sadarlah sebelum sadar itu terlambat. Jangan bangga melakukan dosa, jangan bangga melakukan kemaksiatan, jangan bangga melakukan kemusyrikan, jangan bangga melakukan sandiwara di dalam kehidupan ini, di muka bumi ini. Karena Anda seperti membangun istana pasir dan akan roboh lagi. Sejatinya kebaikan langit dan bumi bisa didapatkan oleh manusia. Kata kuncinya adalah iman dan takwa, seperti yang terdapat dalam YouTube saya yang berjudul Parameter Anugerah Langit dan Bumi, yang poinnya hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Atau bisa dicek diyakinkan pilihanmu 1 dan 2. Di sana dijelaskan tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa beroleh kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan orang-orang yang tidak beriman beroleh azab yang pedih. Jadi keberuntungan hanya berpihak kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Adapun orang-orang yang tenggelam di dalam kebinasaan, di dalam dosa, di dalam kesesatan, mereka hanya merasakan kebahagiaan sementara karena dibiarkan oleh Allah, dan pada akhirnya mereka akan sadar ketika azab itu di depan mata mereka, dan mereka berputus asa, dan mereka tidak bisa lagi sadar karena sudah terlambat. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Arti terjemahan di ayat 16-nya, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Jadi kesesatan, petunjuk dibeli dengan kesesatan, ditukar. Jadi ibarat perdagangan, ya kan? Petunjuk itu dibeli dengan kesesatan. Dikasih petunjuk, ya kan, ditampakkan kesesatan. Maka di ayat ini perniagaan seperti ini tidak ada untungnya rugi, ya kan? Tidak ada untungnya rugi seperti yang saya jelaskan tadi. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. As-sadi as-sauda, as-suda,
Di dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna firman-Nya, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Yang dimaksud ialah mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan hidayah. Ibnu Ishaq mengatakan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari Ikrimah, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yakni membeli kekufuran dengan keimanan. Menurut Mujahid, makna yang dimaksud ialah pada mulanya mereka beriman kemudian kafir. Qatadah mengatakan maksudnya ialah mereka lebih menyukai kesesatan daripada hidayah petunjuk. Itulah orang munafik. Pendapat Qatadah ini mirip dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya, wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan dari petunjuk itu. Fussilat ayat 7. Kesimpulan dari pendapat semua ahli tafsir tentang hal-hal yang telah kami sebutkan ialah orang-orang munafik itu menyimpang dari jalan petunjuk dan menempuh jalan kesesatan. Mereka menukar hidayah dengan kesesatan. Pengertian inilah yang dimaksud oleh firman-Nya, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Al-Baqarah 16. Dengan kata lain, mereka melepaskan hidayah sebagai ganti kesesatan. Dalam hal ini sama saja apakah dia berasal dari orang yang tadinya beriman kemudian kafir, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya, fihim dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Al-Munafiqun ayat 3. Atau dari kalangan mereka lebih menyukai kesesatan daripada hidayah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari kalangan mereka orang-orang munafik. Dan memang mereka itu terdiri atas sebagian berbagai macam golongan. Karena itu pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Al-Baqarah 16. Perniagaan mereka yang demikian itu tidak membawa keuntungan dan tidaklah mereka mendapat petunjuk, yakni tidak memperoleh bimbingan dalam perbuatannya itu. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Bishr, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Qatadah sehubungan dengan firman-Nya, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Al-Baqarah 16. Demi Allah, kalian telah melihat mereka keluar dari hidayah menuju jalan kesesatan, dari persatuan menuju menjadi perpecahan, dari aman menjadi ketakutan, dan dari sunnah menjadi bid'ah. Demikian pula menurut riwayat Ibnu Abu Hatim melalui hadis Yazid ibnu Zuraid dari Sa'id dari Qatadah dengan makna yang sama. Jadi ketika kebaikan tidak bisa dipertahankan, ya kan, dari petunjuk menuju pada kesesatan, ya kan, dari persatuan menuju pada perpecahan, itulah yang dinamakan perniagaan yang tidak ada untungnya dan tidak beroleh jalan petunjuk atau hidayah. Jadi tidak ada gunanya kita istiqomah di dalam kejahatan, di dalam kesesatan. Jadi selesai sudah pengertian di ayat 1 sampai 16, ya kan, surah Al-Baqarah. Nanti ayat berikutnya nanti kita jelaskan di kesempatan berikutnya.